Bab 640 Jalan Buntu. Angel-angel, kamu tidak akan bisa melarikan diri dariku. Edgar tersenyum lebar dengan penuh arti. Dia mengambil sebatang rokok, menyalakannya, kemudian mengisapnya. Semakin dia mengisap rokok, dia merasa semakin senang. Dia sejak awal sudah membuang Aura ke tempat yang jauh. Kak Edgar, Anda tidak pergi melihat Kak Ipar? Tanya seorang pemuda. Untuk apa? Dia hanya seorang nenek-nenek yang mukanya mirip dengan babi. Aku merasa kesal saat melihatnya. Jawab Edgar sambil mengerutkan alisnya. Melihat wanita jalang seperti Aura tidak seenak melihat Angel. Aku sudah bilang, aku pasti akan melampiaskan amarahnya untuknya. Jadi kamu membantuku mengawasinya, jangan biarkan dia mencari masalah dengan Angel. Setidaknya jangan pergi mencarinya untuk beberapa hari ini. Edgar lagi-lagi tertawa, wajahnya tampak sangat tidak sabar. Pada malam hari, ketika Angel baru membacakan dongeng untuk menidurkan Valentino, ada orang yang mengetuk pintu. Angel langsung bangun, dia merasa sedikit takut untuk melihat pintu. Tangannya meraba-raba tempat tidur, kemudian dia menarik sebuah pisau dapur. Ketika Angel baru membawa Valentino pindah kemari, ada beberapa pria bujang di perumahan. Tengah-tengah malam, mereka bisa mengetuk kamar pintu Angel. Namun, Angel tidak pernah membuka pintu itu. Beberapa pria tahu kalau Angel bukan wanita seperti itu, jadi mereka pun menyerah. Akan tetapi, ada beberapa yang bernyali besar ingin membuka paksa pintu kamar Angel. Malam itu, Angel hampir menikam orang itu. Ketika Valentino tidak bisa melindungi dirinya, Angel hanya bisa menggunakan seluruh cara untuk melindungi dirinya sendiri dan Valentino. Lalu, setelah Wendy memberi perintah, tidak ada orang yang berani bermacam-macam dengan Angel lagi. Kalau tidak, dengan kecantikan Angel, tidak tahu berapa banyak bencana yang akan terjadi. Tangan Angel gemetaran, dia perlahan-lahan mengangkat pisau dapur dari bawah tempat tidur. Matanya yang lebar terpaku pada pintu kamar dan Angel tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Tok, tok, tok. Angel awalnya mengira kalau dirinya tidak mengeluarkan suara apapun, orang yang mengetuk pintu akan pergi setelah beberapa saat. Akan tetapi, 3 menit sudah berlalu, orang yang di luar pintu masih juga belum pergi. Angel menarik napas dalam-dalam, kemudian dia bertanya, "Siapa?" Dari luar pintu, terdengar suara perempuan yang menjawab, "Wendy." Angel tercengang, kenapa Wendy kemari? Setelah ragu-ragu, Angel tetap tidak berani untuk membuka pintu. "Buka pintu, hanya ada aku seorang. Ada yang ingin kubicarakan denganmu," kata Wendy dengan datar. Angel terdiam sejenak, kemudian dia menjawab dengan berani. "Aku sudah mau tidur. Kalau ada apa-apa, kita bicarakan saja besok." Setelah mendengar ucapan Angel, Wendy yang berada di luar pintu tiba-tiba tertawa sinis. "Angel, seharusnya kamu mengerti kalau aku mau, meskipun aku membawa orang untuk mendobrak buka pintu kamarmu, tidak ada orang di perumahan ini yang berani menghalangiku." Perkataan Wendy membuat Angel tertegun untuk beberapa saat. Setelah itu, akhirnya Angel perlahan-lahan berdiri. Dia menarik lemari yang menghalangi pintu, kemudian membukakan pintu untuk Wendy. Wendy yang berada di luar sedang mengisap rokoknya dengan tenang. Dia benar-benar sendirian. Melihat Angel sudah membuka pintu kamar, Wendy langsung masuk ke dalam tanpa segan-segan. "Oh, adikmu sudah tidur?" Wendy tersenyum sinis lalu berkata, "Sebenarnya adikmu tampan juga. Kalau bukan karena otaknya sedikit bermasalah, aku bisa mencari beberapa wanita kaya untuk menjaganya dan memberikannya uang setiap bulan." Angel hanya duduk dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Dengar-dengar hari ini kamu dipukul orang. Tanpa pelindunganku, kamu tidak bisa bertahan kan? Bagaimana? Apa kamu sudah mempertimbangkan hal yang kukatakan kemarin? Dulu aku juga sepertimu, aku merasa aku bisa bertahan dengan mengandalkan diriku sendiri. Setelah itu, aku menyadari kalau aku salah. Wanita tetap perlu mengandalkan laki-laki. Jangan-jangan kamu berharap adikmu yang idiot ini akan memberikanmu kehidupan yang bagus di masa depan? HMP, jangan bercanda. Beberapa ketabahan itu tidak berarti." Wendy mengisap rokoknya sambil tersenyum sinis ke arah Angel. Angel membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. "Aku..." Angel baru mengucapkan satu kata, tapi Wendy langsung menyelanya. "Jangan terburu-buru untuk menjawabku. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan untukmu.
Kalau kamu bersedia mengikutiku, kamu akan hidup nyaman. Kalau kamu tidak bersedia, maka kedepannya aku tidak akan memedulikanmu lagi. Kalau ada orang yang menindasmu, aku tidak juga akan mengatakan apa-apa. Kamu harus mengerti kalau bukan karena bantuanku, kamu dari awal sudah diganggu oleh pria-pria bujang di perumahan kan? Aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang kamu pertahankan. Aku tidak akan berbicara lebih banyak lagi. Kamu pikirlah baik-baik lalu berikan aku jawaban yang pasti. Kata Wendy, kemudian dia mengembuskan asap rokok. Angel mendongakkan kepala untuk melihat Wendy sekilas. Tentu saja Angel mengingat bantuan Wendy. Namun Angel juga tahu kalau Wendy mempunyai niat terselubung. Wendy mau Angel menjadi anak buahnya lalu menjadikan Angel sebagai mesin penghasil uangnya. Akan tetapi, tidak peduli seberapa susahnya pekerjaan itu, selama pekerjaan tersebut dapat menghasilkan uang, Angel juga akan menyetujuinya. Namun, ada beberapa hal itu mempunyai batas. Bukan karena Angel merasa dirinya suci dan hebat, dia hanya tidak ingin bersalah pada Valentino. Dia sudah bersalah pada Valentino selama 3 tahun, jadi Angel tidak mau melakukan hal yang bersalah lagi kepada Valentino. Wendy, aku tidak mau melakukannya lagi. Akhirnya Angel membuka mulutnya dan menolak Wendy. Begitu mendengar jawaban Angel, kesabaran Wendy langsung menghilang. Plak! Wendy memukul meja, lalu dia menunjuk Angel sambil memakinya. Brengsek! Angel, kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku sudah beberapa kali mencarimu karena aku menghormatimu. Kamu benar-benar mengira aku sedang kekurangan anak buah. Menghadapi Wendy yang sedang marah, Angel hanya menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Angel menggenggam ujung bajunya dengan erat. Beberapa keluarga yang tinggal di perumahan ini tidak pernah berani menolak permintaanku. Kamu harus mengerti apa konsekuensinya kalau kamu menolakku. Bagaimanapun juga, aku pasti bisa membuat kalian tidak bisa betah tinggal di sini. Setelah itu, Wendy diam untuk beberapa saat. Dia tersenyum dengan penuh arti sambil berkata, wanita muda dan cantik sepertimu malah bersembunyi di tempat kumuh seperti ini. Kamu pasti punya rahasia, kan? Kalau aku menghubungi 112, menyuruh mereka kemari untuk mengecek identitas kalian. Angel pun langsung mengangkat kepalanya, matanya terbelalak menatap Wendy. Ekspresi Angel membuat Wendy tertawa sinis. Dia semakin yakin dengan tebakannya. Kamu bisa mulai dengan menjadi Lady Companion Hotel, ucap Wendy sambil tersenyum. Angel menggertakkan giginya. Pertahanannya mulai melemah. Identitasnya tidak boleh terungkap. Kalau diketahui oleh orang-orang yang ingin melenyapkan Valentino, Valentino pasti akan celaka. Meskipun mereka miskin, palingan mereka hanya hidup susah, tidak akan mati kelaparan. Jadi, Angel tidak akan menjual dirinya demi uang. Akan tetapi, bagaimana kalau demi keamanan? Bagaimana kalau demi keamanan Valentino dan nyawanya? Selama tidak akan terjadi apa-apa pada Valentino, Angel bahkan rela untuk mengorbankan nyawanya. Pertahanan Angel pun mulai melemah, seperti bendungan yang sudah mau ambruk. Kini Angel sudah berhadapan dengan jalan buntu. Bagaimana? Sekarang adikmu sudah tidur, jadi kamu sudah bisa mengikutiku pergi bekerja. Kalau setiap malam kamu bisa mempunyai pendapatan sebanyak jutaan ribu, kamu bisa membeli daging untuk adikmu setiap hari. Bujuk Wendy lagi. Angel pelan-pelan mendongakkan kepalanya lalu menatap Wendy dengan pasrah. Dia membuka mulutnya untuk berbicara. Angel, jangan! Jangan! Tiba-tiba Valentino yang di tempat tidur mulai berteriak. Teriakan Valentino yang seperti guntur langsung memekakan telinga Angel. Pikiran Angel langsung ditarik kembali ke kenyataan. Pertahanannya yang tadi telah melemah langsung menguat lagi. Bab 641 Neraka. Tino! Angel segera berdiri lalu berlari ke tempat tidur. Wendy juga menatap ke arah Valentino sambil mengerutkan keningnya, dia merasa sangat kesal. Tadi Wendy bisa melihat kalau Angel sudah mau menyetujuinya. Namun, Valentino malah bersuara, langsung menarik Angel ke kenyataan. Tino! Angel segera berlari ke sisi Valentino, kemudian memeluk Valentino yang sedang gemetaran dan menepuk punggungnya dengan pelan. Seperti sedang membujuk anak kecil, Angel menepuk dan mengayun-ayun Valentino. Berkat tepukan Angel yang lembut, tubuh Valentino yang gemetaran pelan-pelan menjadi tenang. Tadi sepertinya Valentino histeria sebentar, jadi dia berteriak-teriak. Sekarang dia sudah kembali tidur. Wajah Valentino membuat Angel tertawa.
Sindiran dan hinaan yang diterima Valentino oleh keluarga Kusuma selama 3 tahun jauh lebih parah daripada Angel yang sekarang. Namun, Valentino tetap menahannya. Valentino saja tidak pernah berkompromi dengan nasibnya, kenapa Angel harus berkompromi? Kehidupan mereka memang susah, tapi itu bukan alasan Angel untuk melupakan dirinya. Ada beberapa jalan yang setelah kamu tempuh, kamu selamanya tidak bisa berbalik lagi. Ada beberapa tempat adalah neraka, begitu kamu sudah menginjak ke dalam, kamu tidak bisa pergi lagi. Angel adalah istri Valentino. Untuk kehidupan ini, dia hanya bisa menjadi istri Valentino seorang. Angel tidak boleh merendahkan dirinya seperti ini. Angel selamanya hanya bisa mempunyai satu suami, yaitu Valentino. Angel menoleh, dia menatap Wendy dan berkata, "Wendy, setelah aku pikir-pikir, aku tetap merasa pekerjaan itu tidak cocok untukku." "Maaf." "Kamu." Wendy berdiri dengan marah, ekspresi benci menghiasi wajahnya. Dengan wajah Angel, kemanapun dia pergi, dia pasti bisa duduk di puncak. Saat Angel menjadi anak buah Wendy, Wendy pasti bisa mendapatkan komisi yang besar. Bagi Wendy, Angel yang kini berada di hadapannya adalah setumpuk uangnya yang bersinar-sinar. Akan tetapi, Wendy hanya bisa melihat uang itu, dia tidak bisa mengambilnya. Hal ini pun membuat Wendy murka. "Angel, ku beritahu kamu ya. Kamu jangan sok suci di hadapanku. Aku sudah memberikanmu kesempatan, jadi nanti kamu jangan mencariku dan memohon padaku." Setelah itu, Wendy membalikkan badannya dan pergi. Dia membanting pintu dengan kuat. Angel menghela napas. Dia berjalan ke pintu untuk menguncinya, kemudian menarik kembali lemari tersebut untuk memblokir pintu. Lalu, dia baru kembali berbaring di tempat tidur. Hal baik tidak pernah datang secara beruntun, tapi kemalangan selalu datang berturut-turut. Masalah dengan Edgar belum selesai diurus, tapi sekarang Angel sudah menyinggung Wendy. Kedepannya, kehidupan mereka pasti tidak akan damai. Nanti setelah Angel kehilangan pekerjaannya, mungkin mereka bahkan tidak akan punya tempat tinggal. Angel tidak tahu apa yang harus dilakukannya. "Kalau kami benar-benar tidak bisa tinggal di sini lagi, aku hanya bisa pergi mencari kerabat ibuku." Angel menghela napas. Namun itu juga merupakan jalan keluar yang tidak punya harapan besar. Walaupun Angel mengingat di mana kerabatnya tinggal, bertahun-tahun sudah berlalu, bisa jadi mereka sudah pindah rumah. Dengan hati yang berat, Angel pun tidur. Angel bermimpi. Dia bermimpi dirinya dikepung orang-orang lalu disalahkan, ditindas dan dimaki. Sedangkan dia hanya bisa berjongkok dengan pasrah dan membiarkan orang yang di sekelilingnya menunjuk-nunjuk dia. Mulut mereka melontarkan kata-kata yang buruk. Wajah semuanya tampak sangat garang, seakan-akan mereka mau memakan Angel. Angel sakit hati, dia memeluk dirinya dengan tak berdaya dan menangis. Dia terus-menerus memanggil Valentino. Pada saat ini, muncullah satu sosok. Sosok itu terlihat kurus dan sangat tinggi. Awalnya, Angel sama sekali tidak dapat melihat wajah orang itu dengan jelas. Setelah sosok itu berjalan semakin mendekat, Angel akhirnya dapat melihatnya. Orang itu adalah Valentino. Valentino meletakkan kedua lengannya di belakang, wajahnya tampak datar, tapi amarah memenuhi tatapannya. "Angel, aku sudah datang untuk melindungimu." Valentino pelan-pelan mengulurkan telapak tangannya ke arah Angel. Angel menganggukkan kepalanya, kemudian mengangkat tangannya yang gemetaran untuk menggenggam tangan Valentino. Namun pada saat ini, sosok Valentino mendadak menjadi buram. Wajah Angel langsung memucat, dia segera berdiri lalu berlari ke arah Valentino. Akan tetapi, begitu dia meraih Valentino, yang ditangkapnya malah udara hampa. Angel sama sekali tidak menyentuh tangan Valentino. Di belakang Valentino tiba-tiba muncul sebuah lubang hitam yang sangat besar, seakan-akan itu adalah mulut seekor binatang buas yang sedang terbuka lebar dan hendak menelan Valentino. "Jangan! Jangan!" Wajah Angel menjadi pucat pasi, dia berlari dengan sangat cepat ke arah Valentino dan terus-menerus berteriak. "Jangan!" Sambil berteriak, Angel langsung bangkit dan duduk. Keringat dingin sudah membasahi seluruh bajunya. Angel menarik napas beberapa kali kemudian menoleh untuk melihat Valentino. Dia meraba pipi Valentino dengan lembut. Pada saat ini, alis Valentino juga sedang berkerut, seakan-akan dia terganggu oleh keributan yang tadi dibuat Angel. "Sayang, aku percaya kamu akan sembuh."
Selama kamu masih sakit, aku sebagai istrimu pasti akan baik-baik saja dan menunggumu sembuh. Aku akan melindungi diriku dan dirimu dengan baik. Meskipun kamu tidak bisa sembuh, aku bersedia untuk menunggu, terus menunggumu. Gumam Angel kepada dirinya sendiri sambil mengelus pipi Valentino. Setelah itu, Angel meletakkan telapak tangan Valentino di dada Angel dan menyandarkan kepalanya ke bahu Valentino untuk tidur. Namun, ketika menyentuh telapak tangan Valentino, Angel langsung mengerutkan alisnya. Telapak tangannya panas sekali. Angel segera mengulurkan tangannya lalu meletakkannya di kening Valentino. Jantung Angel juga berdetak dengan kencang. Panas sekali. Tanpa memerlukan termometer, Angel sudah tahu kalau Valentino sedang demam tinggi. Angel segera turun dari tempat tidur lalu memakai baju dengan panik. Selama beberapa bulan ini, kesehatan Valentino sangat buruk dan dia mudah jatuh sakit. Di rumah ada obat, tapi dengan suhu badan Valentino, Angel tidak berani sembarangan memberikannya obat. Angel melihat kegelapan di luar jendela, dia terlihat takut. Kemudian, dia menoleh lagi ke Valentino. Aku akan membawamu ke klinik. Jangan takut, Angel, jangan takut. Angel menggertakkan giginya dan menyemangati dirinya sendiri. Setelah dia memakai pakaiannya, dia segera mengenakan pakaian yang tebal untuk Valentino. Namun, setelah melihat Valentino yang sedang tidak sadarkan diri, Angel baru menyadari kalau dirinya dalam kesulitan. Kalau Valentino adalah anak kecil, Angel bisa menggendongnya lalu mengantarnya ke klinik. Akan tetapi, Valentino bukan anak kecil, melainkan pria dewasa yang sebesar lebih dari 50 kilogram. Bagaimana Angel bisa menggendong Valentino? Angel sendirian dan tidak mempunyai hubungan baik dengan tetangga, jadi dia tidak mungkin bisa mencari bantuan. Tino, apa kamu bisa bangun? Angel menjulurkan tangannya untuk menepuk tubuh Valentino. Wajah Valentino sangat merah, alisnya terus berkerut, matanya juga terpejam erat-erat. Angel tidak berani bimbang lagi. Dia segera menarik Valentino untuk meletakkannya di atas punggung Angel. Akan tetapi, Angel yang mengandalkan kekuatannya sendiri baru berjalan sebanyak 2 langkah, lalu mereka berdua langsung terjatuh. Angel mengulurkan tangannya untuk melindungi kepala Valentino. Dia berbaring di atas lantai dan merasa sangat tidak berdaya. Bab 642, Fisik wanita memang lemah. Tino, letakkan lenganmu di atas bahuku. Aku akan membantumu berjalan dengan memapahmu. Apa kamu mendengarkanku? Setelah Angel berbaring selama 3 detik, dia berdiri lagi lalu meletakkan lengan Valentino di bahunya. Angel mulai berjalan lagi selangkah demi selangkah. Fisik wanita memang lemah, tapi kata orang seorang ibu itu kuat. Sedangkan sekarang, sebagai istri Valentino dan satu-satunya batu penopang Valentino, Angel harus memaksa keluar semua kemampuannya. Angel menggertakkan erat giginya. Dengan tubuhnya yang kecil, dia memapah Valentino seakan-akan dirinya sedang memikul seluruh beban kehidupannya. Angel sepenuhnya menyeret Valentino, dia hanya bisa memaksa kedua kakinya untuk menopang tubuh Valentino. Setelah Angel tiba di tengah-tengah perumahan, dia menebalkan kulitnya lalu berseru. Kak Fabio, apakah aku boleh meminjam motor roda 3-mu? Klinik terdekat berjarak 2 kilometer dari sini. Di zona pengembangan yang terpencil ini, situasi mungkin akan lebih baik kalau sekarang adalah siang hari, tapi pada malam hari Angel sama sekali tidak bisa menemukan taksi. Sekarang Valentino sedang sakit parah, Angel tidak berani menunda waktu terlalu lama. Terdengar suara seseorang yang marah-marah dari dalam rumah. Pakai apaan? Sudah tidak ada baterai. Tolonglah Kak Fabio. Tino sedang demam, aku memohon padamu. Teriak Angel. Lampu-lampu dari berbagai rumah di perumahan pun menyala, tapi tidak ada orang yang keluar untuk membantu Angel. Dari awal mereka memang sudah memandang rendah Angel dan Valentino, lalu sekarang Angel sudah menyinggung Wendy, jadi orang semakin tidak mau membantu Angel. Sialan, sudah kubilang tidak ada baterai, kamu tidak mengerti bahasa Indonesia ya? Maki Kak Fabio dari dalam rumah. Terdengar suara tawa sinis dari rumah-rumah yang di sekitar. Wendy yang berada di lantai 2 sedang melipat tangannya dan menonton dengan ekspresi menyindir. Angel menggertakkan giginya, dia berbalik sambil memapah Valentino. Tidak ada satupun penghuni perumahan yang bersuara. Di malam yang gelap, Angel menggunakan ponselnya sebagai senter di satu tangan, sedangkan satu tangannya lagi memeluk bahu Valentino. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Selama aku masih bisa berjalan, aku akan mengantarmu ke klinik.
Gumam Angel kepada dirinya sendiri sambil menggertakkan giginya. Akhirnya mereka berdua tiba di klinik. Dokter pun segera menurunkan demam Valentino. Melihat napas Valentino yang perlahan-lahan sudah menjadi stabil, akhirnya Angel menghela napas lega lalu duduk di sebuah kursi. Dia demam bukan karena keracunan atau infeksi, juga bukan karena masuk angin, tapi dia tiba-tiba demam. Apakah dulu dia pernah mengalami trauma kepala? Tanya dokter itu sambil mengerutkan keningnya. Angel tercengang, kemudian dia segera menganggukkan kepala. Kalau begitu, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, gejala sisanya semakin parah. Kedua, trauma kepalanya sedang melakukan pemulihan untuk yang terakhir kalinya. Kalau tidak, dia tidak mungkin tiba-tiba demam tinggi. Aku hanya bisa bilang sebaiknya kamu mempersiapkan dirimu. Jelas dokter itu kepada Angel. Angel mengingat semua perkataan dokter, lalu dia menggenggam tangan Valentino tanpa mengatakan apa-apa. Kemudian, suhu tubuh Valentino sudah kembali normal, jadi Angel membawanya pulang. Meskipun tidak ada yang berubah dengan Valentino, Angel mengingat kata-kata dokter itu di dalam hatinya. Mungkin sekarang Valentino sedang melakukan pemulihan untuk yang terakhir kalinya. Jadi, Angel menantinya. Keesokan harinya, demam Valentino sudah sepenuhnya turun, tapi dia masih tampak sedikit lesu. Setelah Angel membereskan Valentino, dia membawa Valentino keluar. Edgar meminta mereka untuk meminta maaf. Kalau tidak, dia akan melapor kepada polisi atau dia akan mengurusinya sendiri. Angel pun tidak ada pilihan lain lagi. Ketika Angel baru berjalan keluar dari rumahnya, dia langsung dapat merasakan kalau suasana di dalam perumahan agak berbeda. Beberapa penghuni perumahan menatap Angel dan Valentino dengan tatapan mengejek. Terlebih lagi, mata para pria bujang itu penuh dengan nafsu. Angel dapat menebak kalau Wendy pasti sudah memberitahu mereka. Angel menghela napas dalam hati lalu dia menarik Valentino agar berjalan lebih cepat. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang berkata, "Angel, sudah saatnya kamu membayar sewa rumahmu." Angel menoleh kepalanya dengan curiga, dia menatap seorang pria paruh baya dan berkata, "Kak Fabio, aku baru membayar uang sewa. 1 bulan juga belum lewat." Pria paruh baya ini adalah pemilik perumahan ini. Kemarin Angel ingin meminjam motornya, tapi Kak Fabio sama sekali tidak memperbolehkannya. Namun, meskipun Angel marah padanya, dia juga tidak boleh menunjukkannya. Kak Fabio menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Uangmu tidak cukup, jadi harus bayar lagi." Angel mengerutkan alisnya. Saat dia menyewa rumah, mereka tidak menandatangani kontrak apapun, jadi ucapan pemilik perumahan itu mutlak. Namun, Angel tidak mendapatkan kabar apapun tentang kenaikan uang sewa. Angel menggertakkan giginya, dia bertanya dengan rendah hati. "Kak Fabio, akhir-akhir ini aku sedang susah, bisakah kamu menaikkan uang sewanya setelah beberapa hari?" Karka. Melihat perilaku Angel yang seperti ini, beberapa penghuni tersenyum sinis sambil memakan kuaci mereka. "Kapan kamu tidak susah? Siapa yang tidak sedang susah? Sekarang harga daging sudah naik, uang sewa tentu saja juga harus naik. Aku ini bukan sedang berdiskusi denganmu. Kamu harus membayar 1 juta lagi atau kalian pindah keluar saja," ujar Kak Fabio sambil memanyunkan bibirnya. Angel berdiri terdiam selama beberapa detik. Setelah dia menganggukkan kepalanya, dia keluar dari perumahan bersama Valentino. Seorang wanita bersama seorang idiot, benar-benar sepasang kombinasi yang menarik. Apakah itu benar-benar adiknya? Bisa jadi mereka entah memiliki hubungan apa. Ada bisnis baik, dia malah tidak mau melakukannya. Dia benar-benar lebih bodoh daripada adiknya. Kalau dia melakukan bisnis itu, aku akan menjadi pelanggan pertamanya. Hehe. Orang-orang di perumahan terus tertawa sinis dan saling bergosip. Saat Angel membawa Valentino ke tempatnya bekerja, Edgar sudah menunggu di luar. Melihat Angel yang berjalan mendekat, Edgar langsung menurunkan jendela mobilnya. Dia berkata, "Naik." Angel bimbang sejenak, lalu dia bertanya, "Direktur Edgar Buaura di mana ya?" "Naik mobil dulu. Kalian datang untuk meminta maaf, mengerti?" Edgar sengaja berwajah masam lalu menggunakan nada yang kasar. Angel terdiam sesaat kemudian naik ke mobil bersama Valentino. Edgar melirik Angel sekilas melalui kaca spion. Senyuman yang penuh arti tersungging di bibirnya, setelah itu dia menyalakan mesin mobil. Angel dan Edgar bersama-sama tidak bersuara, sedangkan Valentino sedang bermain dengan mobil RC-nya.
Setelah Angel melihat keluar jendela mobil, dia mendadak bertanya. Direktur Edgar, ini bukan ke arah rumah sakit? Iya, aku tahu. Jawab Edgar dengan nada yang penuh arti. Angel tercengang, dia juga sudah merasakan ada yang tidak beres. Angel, sebenarnya masalah ini tidak serius sekali, tapi juga bukan berarti tidak penting. Aku bisa menyelesaikan masalah ini dengan satu kalimat. Uang obat sebesar 100 juta hanya seperti uang makan bagiku. Kamu seharusnya tahu kan? Jadi, uang ini tidak penting bagiku. Edgar menyetir sambil memperhatikan ekspresi Angel dari kaca spion. Angel tercengang, kemudian dia menjawab dengan serius. Direktur Edgar, saya tidak peduli apakah Anda memerlukan uang ini atau tidak, tapi kami tetap akan membayarnya. Aku tidak akan menghindar dari tanggung jawab yang memang harus kami tanggung. Aku juga berharap Direktur Edgar bisa memberikan kami satu kesempatan lagi. Mengenai sebenarnya siapa yang bersalah akan masalah ini, Angel tidak mempunyai waktu untuk membahasnya dengan Edgar. Angel tidak mengenal siapa-siapa di kota Vero, jadi Edgar pasti bisa membunuhnya dan Valentino.